Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pevil Fiati dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 1 kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tasawuf dan juga ada pembagian tasawuf. Nah, tasawuf ini berasal dari beberapa kata dalam bahasa Arab, yakni yang pertama tasawuf berasal dari kata sofa yang artinya itu yang bersih dan suci, yang mana menggambarkan para ahli tasawuf yang memiliki jiwa dan hatinya itu bersih dari akhlak tercela. Kemudian ada tasawuf diambil dari kata sufah yang artinya itu julukan bagi orang yang mengabdi untuk Ka'bah pada zaman jahiliyah. Kemudian ada tasawuf diambil dari kata ahli sufah, yaitu kelompok muhajirin yang ikut bersama Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tanpa membawa harta benda atau dalam keadaan fakir miskin dan tidak mementingkan keluarganya atau tidak mengingat keluarganya dan tinggal di serambi Masjid Nabawi. Kemudian ada tasawuf diambil dari kata suf atau pakaian dari kain wol atau dalam artian dari bulu domba, menggambarkan para ahli tasawuf ini hidup sederhana dan tidak mementingkan dunia. Dan karena pakaian dari bulu domba ini atau dari kain wol ini menjadi karakteristik pakaian orang yang zuhud. Dari segi linguistik, kata tasawuf yang lebih cocok adalah pendapat yang mengatakan tasawuf dari suf atau dari kain wol. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Kalabazi, Imam Sohrawardi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Meskipun semua pendapat mengenai tasawuf itu dalam segi korelasi dan maknanya itu benar atau sama gitu kan. Nah, ada juga tasawuf menurut terminologi atau istilah. Sebenarnya ada banyak definisi mengenai tasawuf ini. Ada yang mengatakan 30, 60, sampai 1000 definisi mengenai tasawuf. Karena setiap ulama tasawuf ini mendefinisikan sesuai dengan makom atau tingkatan dan hal karakteristik jiwa masing-masing. Kemudian ada juga tasawuf ini menurut Imam Junaid, yaitu tasawuf kamu bersama Allah tanpa perantara. Kemudian juga ada menurut Imam Al-Qahtani bahwa tasawuf itu akhlak. Siapa yang bertambah akhlak, maka bertambah pula kejernihan hatinya. Kemudian menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf ini terdiri dari 4 huruf. Yang pertama itu ada ta, yang artinya taubat secara zohir dan batin. Kemudian ada swad, sofa, yakni kejernihan hati. Yang ketiga itu wawu, yang artinya wilayah atau yakni kewalian. Yang keempat itu fa, fanafillah, yakni peniadaan duru dalam Allah. Nah, jadi tasawuf menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari untuk membersihkan hati dari akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak yang terpuji untuk menuju makrifat robbaniyah. Mengenai pembagian tasawuf ini ada terbagi menjadi beberapa bagian, namun saya hanya akan memaparkan beberapa bagian saja. Yang pertama itu ada tasawuf akhlaki, di mana tasawuf akhlaki ini adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmumah dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama sufi dengan sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Jadi terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada tahlifi, yang kedua ada taholli, dan yang ketiga itu ada tajalli. Yang mana taholli ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Nah, taholli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku yang tercela atau akhlak tercela. Kemudian yang kedua itu taholli, yang mana taholli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji.
Tahapan takholi dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak tercela atau yang disebut takholi tadi ya. Yang pertama itu takholi dan yang kedua itu tahali gitu. Hampir sama ya, tapi dalam pengucapan itu harus berbeda dan dari segi maknanya pun berbeda. Nah, dengan menjalankan taholi ini, ketentuan agama baik yang bersifat eksternal atau dari luar dan bersifat internal atau dari dalam, dan yang disebut aspek luar adalah kewajiban-kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Adapun yang bersifat dalam atau internal adalah seperti keimanan, ketaatan, dan kecintaan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah tajalli, yaitu untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli. Maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. Nah, kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib agar hasil yang telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butir-butir mutiara akhlak dan sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur tidak berkurang. Maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian tasawuf yang kedua yang saya akan paparkan itu tasawuf falsafi, di mana tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik metafisis. Karakter umum dari tasawuf ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Taftazani bahwa tasawuf seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai tasawuf dalam arti sesungguhnya karena teori-teorinya selalu dikemukakan dalam bahasa filsafat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai filsafat dalam artian yang sebenarnya karena teori-teorinya juga didasarkan pada rasa gitu. Yang mana Hamka menegaskan juga bahwa tasawuf jenis ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan tasawuf dan begitu juga sebaliknya tidak bisa sepenuhnya dikatakan filsafat ya. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filosof. Oleh karena itu mereka gemar terhadap ide-ide spekulatif. Dari kegemaran berfilsafat itu, mereka mampu menampilkan argumen-argumen yang kaya dan luas tentang ide-ide ketuhanan. Kemudian dari tasawuf ini juga ada tokoh-tokohnya, yang mana tokoh-tokohnya ini juga terbagi lagi. Ada dari tokoh tasawuf falsafi, kemudian ada tokoh tasawuf akhlaki, dan juga ada tokoh tasawuf amali. Yang mana saya akan menyebutkan tokoh dari tasawuf akhlaki itu ada Hasan al-Basri, kemudian ada al-Muhasibi, kemudian ada al-Kusyairi, al-Ghazali, dan ada Abu Hasan al-Ash'ari. Dan itu adalah ahli tasawuf atau tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Kemudian ada beberapa kitab referensi mengenai tasawuf ini. Ada kitab At-Ta'aruf li Mazhabi Ahli Tasawuf yang karyanya ini ditulis oleh Imam Abu Bakar Al-Kalabazi yang wafat pada tahun 380 Hijriah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kurang jelas. Namun saya harapkan semoga apapun yang telah saya paparkan ini bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.